Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nur Permanawati, SEMM. Saya merupakan dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen keuangan. Adapun 3 kegiatan yang akan saya sampaikan di sini meliputi yang pertama, delivery, yaitu penyampaian materi. Dalam mata kuliah manajemen keuangan, saya menyampaikan materi menggunakan metode ceramah interaktif dan studi kasus. Saya juga memanfaatkan platform LMS untuk membagikan materi dan latihan soal. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi antar dosen dan mahasiswa. Interaksi saya bangun melalui diskusi kelas dan tanya jawab. Yang ketiga adalah asesmen, yaitu penilaian mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian mata kuliah manajemen keuangan. Semua penilaian menggunakan rubrik yang telah disampaikan sejak awal perkuliahan agar transparan dan objektif. Mata kuliah manajemen keuangan membahas prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Secara lebih rinci, mata kuliah ini membahas terkait perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Mahasiswa akan dibekali dengan konsep-konsep teoritis serta keterampilan praktis dalam pengambilan keputusan keuangan melalui studi kasus dan perhitungan analitis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan ruang lingkup manajemen keuangan dalam konteks pengambilan keputusan di perusahaan. Mahasiswa mampu menganalisis laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan jangka pendek maupun jangka panjang secara tepat. Mahasiswa mampu menghitung dan mengevaluasi kelayakan investasi serta menentukan struktur modal yang optimal. Mahasiswa mampu mengambil keputusan keuangan strategis berdasarkan data dan informasi yang relevan secara etis dan bertanggung jawab. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis keuangan secara lisan dan tertulis dalam bentuk laporan dan presentasi yang sistematis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi pengambilan keputusan dalam bidang manajemen keuangan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan pendanaan, keputusan investasi, serta pengelolaan aset perusahaan. Materi yang akan diajarkan selama 1 semester pada mata kuliah manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Pertemuan kedua, time value of money. Pertemuan ketiga, manajemen kas. Pertemuan keempat, manajemen piutang. Pertemuan kelima, manajemen persediaan. Pertemuan keenam, keputusan investasi. Pertemuan ketujuh, penganggaran modal. Pertemuan kedelapan adalah ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, keputusan pendanaan jangka panjang. Pertemuan ke-10, saham dan valuasinya. Pertemuan ke-11, obligasi dan valuasinya. Pertemuan ke-12, kebijakan dividen. Pertemuan ke-13, analisis laporan keuangan.
Pertemuan ke-14, risiko dan imbal hasil. Pertemuan ke-15, etika dalam keputusan keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Serta pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah metode blended learning, yaitu perpaduan antara sinkronus, yaitu tatap muka di kelas, dan asinkronus, yaitu menggunakan platform e-learning milik UNES, yaitu Elena. Melalui Elena, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, video pembelajaran, forum diskusi, dan penugasan secara mandiri. Pada pertemuan pertama, saya telah menyampaikan kontrak perkuliahan, rencana pembelajaran semester, bahan ajar, serta penjelasan mengenai sistem penilaian pada mata kuliah manajemen keuangan. Selanjutnya, model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah project-based learning dan case method. Untuk project-based learning, nantinya mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diminta untuk merancang rencana keuangan lengkap untuk sebuah perusahaan, bisa di UMKM atau startup. Kemudian untuk case method, mahasiswa akan diberikan berbagai studi kasus nyata atau simulasi terkait keputusan apa yang harus mereka ambil untuk sebuah perusahaan. Dan untuk data keuangan, pertimbangan pemegang saham, serta kondisi pasar telah disediakan. Aspek interaction pada mata kuliah ini berupa yang pertama adalah interaksi langsung, meliputi tatap muka di kelas dan diskusi serta tanya jawab bersama mahasiswa. Interaksi tidak langsung. Interaksi ini dilakukan di luar jam tatap muka dan tidak berlangsung secara real time, memanfaatkan media digital untuk memperkuat pembelajaran. Bentuk interaksi tidak langsung meliputi forum diskusi di Elena serta feedback penugasan yang berupa pemberian umpan balik tertulis atas tugas-tugas mahasiswa yang sudah diunggah melalui platform Elena. Berikutnya, terkait aspek assessment, saya membaginya menjadi beberapa penilaian, yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif dengan bobot 25%. Di sini meliputi kehadiran dan kedisiplinan, keaktifan dalam diskusi kelas. Berikutnya adalah hasil proyek dengan bobot 25%, tugas dengan bobot 10%, nilai kuis dengan bobot 5%, nilai ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan yang terakhir adalah nilai UAS dengan bobot 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT unsur pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, berikutnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti bagi yang namanya saya panggil bisa langsung memberikan respon ya. Nuriska, Ahmad Fahrudin, Bintang Adi, Mita Sartika. Oke. Sudah semua ya, tadi ada satu mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan agar teman kita bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa bergabung sama kita di perkuliahan minggu depan. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan minggu kedua ya. Minggu lalu di pertemuan minggu pertama kita sudah belajar tentang konsep dasar dari
manajemen keuangan. Nah, minggu lalu kita kan belajar konsep dasar ya. Saya sudah membahas tentang definisi manajemen keuangan, kemudian tujuan manajemen keuangan, fungsi utama dari manajemen keuangan, serta keputusan-keputusan yang kita ambil dalam bidang manajemen keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi minggu kedua, saya ingin merefresh sedikit ya ingatan kalian dari pertemuan kita minggu lalu mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Nah, di sini saya ingin melempar satu pertanyaan yang sederhana, yaitu apa sih definisi manajemen keuangan itu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, Mbak, siapa? Izin menjawab, Bu. Perkenalkan, nama saya Nuriska Avanisha dengan NIM 7311421319. Oke. Jadi manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan tujuan untuk mencapai keuangan yang telah ditetapkan. Ya, tepat sekali. Kita berikan aplaus untuk Mbak Nuriska. Jadi tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nuriska ya, bahwa manajemen keuangan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perolehan dana, kemudian pendanaan, serta pengelolaan aktiva atau aset dengan tujuan menyeluruh. Dan dari definisi ini kita bisa menariknya menjadi 3 fungsi atau 3 aktivitas utama dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah perolehan dana atau raising of fund. Di sini nanti kita akan belajar dari mana sih perusahaan bisa mendapatkan dana-dana mereka untuk kegiatan operasional mereka sehari-hari. Nah, sumber dana ini bisa kita bedakan menjadi 2. Ada sumber dana internal dan ada sumber dana eksternal. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi kita untuk minggu kedua. Jadi sesuai dengan RPS ya, minggu kedua kita akan belajar tentang time value of money. Ada yang tahu nggak kalau time value of money di bahasa Indonesia kan itu jadi apa nih? Ya, nilai waktu uang. Nilai waktu uang. Nah, di sini kita akan mulai tentu dari definisi dulu ya. Time value of money. Di sini adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan. Karena uang saat ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan pengembalian atau return. Dengan kata lain, intinya adalah uang itu memiliki nilai waktu. Karena adanya potensi return atau adanya potensi keuntungan ketika uang saat ini yang sudah dimiliki itu kita gunakan atau kita investasikan sekarang daripada uangnya itu hanya disimpan atau diterima di masa depan. Ya, itulah konsep dasar dari time value of money. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok uang itu bisa memiliki waktu? Ya. Mengapa kok uang itu memiliki waktu? Alasannya apa ya kira-kira? Gitu ya. Di sini kita akan belajar 4 reason ya, 4 alasan utama, 4 faktor utama yang mendasari mengapa uang ini bisa memiliki unsur waktu. Yang pertama adalah potensi investasi atau opportunity cost. Nah, ini saya rasa kalian sudah familiar ya dengan istilah opportunity cost ini. Nah, di sini pertanyaan untuk ilustrasi sederhana ya, di poin pertama adalah ketika kalian diberikan 2 pilihan nih, kalian mau saya kasih uang 1 juta hari ini atau 1 juta tahun depan, kalian pilih yang mana? 1 juta hari ini. Kenapa kok kalian milihnya hari ini? Kenapa? Betul sekali, karena uang 1 juta yang nanti diterima hari ini akan bisa diinvestasikan. Kalau diinvestasikan, harapannya kan akan mendapatkan return atau keuntungan. Nah, besarnya keuntungan ya anggap saja misal 10% ya bunganya. Berarti kan tahun depan kalian bisa memiliki dana sebesar 1.100.000 kan? Daripada kalian memilih opsi kedua, kalian ngambilnya tahun depan aja deh. Berarti kan kalian kehilangan 100.000 itu ya.
Nah, 100.000 itulah yang disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Ya, itu terkait dengan potensi investasi. Kemudian yang kedua ini terkait inflasi. Jadi inflasi itu adalah fenomena ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus selama periode waktu tertentu. Di saat ada kenaikan harga barang dan jasa, di sisi lain berarti ada penurunan nilai mata uang. Ya, contoh sederhananya ya, ilustrasinya adalah ketika misal sekarang nih saya punya 100.000 rupiah. Terus 100.000 hari ini ketika saya ingin konversikan, ingin saya belikan bensin, saya itu dapat 10 liter. Tapi kalau tahun depan saya beli bensin seharga 100.000, bisa saja saya cuma dapat 9 liter atau 8 liter. Karena adanya kenaikan harga bensin itu ya, ada penurunan nilai mata uang rupiah di tahun depan. Ya itu juga sedikit cerita ya. Saya dulu waktu SD itu kalau dikasih sangu sama orang tua saya untuk beli makan siang di kantin ya, saya tuh cuma dikasih 500 perak. 500 perak pada saat saya SD itu sudah dapat 1 mangkok soto sama 1 es teh. Tapi es teh yang diplastikin itu ya. Kalian tahu kan ya. Nah, bayangin sekarang nih setelah berbelas-belas tahun kemudian ya saya sudah bekerja gitu ya. 500 rupiah tuh dapat apa sih sekarang? Dapat permen, betul, dapat permen mungkin 2 biji lah ya. Nah itu adalah realita yang menyakitkan ya mengenai inflasi. Tuh. Inflasi ini tentu menjadi faktor utama juga di balik alasan mengapa uang itu memiliki unsur waktu. Kemudian yang ketiga adalah risiko dan ketidakpastian ya. Otomatis semakin lama periode waktu ke depan tentu risiko sama ketidakpastiannya juga akan semakin besar. Ketika kalian dikasih pilihan mau dapat uang 1 juta tahun depan atau 10 tahun lagi, better yang mana? Yang tahun depan kan? Karena kalau 10 tahun lagi otomatis resikonya akan semakin besar, akan semakin banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol. Ketidakpastiannya juga akan semakin tinggi. Ya, contohnya kondisi geopolitik yang akhir-akhir ini juga memanas ya. Belum lagi misal ada bencana alam atau terjadi pandemi kan itu tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan. Jadi semakin lama periode waktunya, otomatis resiko akan ketidakpastian dari berbagai variabel itu juga akan semakin besar. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan kondisi psikologis manusia ya, yaitu preferensi konsumsi sekarang. Ya, jadi dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi, manusia itu cenderung ingin atau lebih menyukai konsumsi saat ini daripada harus menunggu konsumsi di masa depan. Ya karena ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya untuk biaya makan, biaya hidup sehari-hari. Kemudian juga berkaitan dengan yang namanya immediate gratification atau kepuasan langsung. Ya, jadi di sini ada 4 faktor ya. Nah, dari 4 faktor ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai uang saat ini tentu akan jauh lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Karena yang pertama bisa menghasilkan bunga, return tadi. Yang kedua bisa menghindari resiko inflasi. Yang ketiga bisa mengurangi resiko dan ketidakpastian. Serta yang terakhir ya tentu saja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita. Ya, beberapa alasan mengapa kok ada konsep time value of money ini. Nah, berikutnya di dalam komponen utama untuk time value of money nanti kalian akan belajar rumus ya, rumus-rumus mengenai present value dan future value juga. Nah, tentu kalian perlu tahu dulu nih present value itu apa sih? Ya, nilai masa kini, nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan kita terima di masa depan. Jadi kalau proyeksinya misal 2 tahun lagi saya bakal dapat 10 juta. Nah 10 juta ini dinilai sekarang yaitu berapa rupiah dengan tingkat diskonto tertentu. Itu nanti bisa kita cari. Ya kita bisa estimasikan dengan rumus present value. Kemudian yang kedua ada future value yaitu nilai uang di masa depan. Jadi misal sekarang saya menabung 1 juta. Nah nanti 5 tahun lagi 1 juta saya itu akan menjadi berapa juta. Ya, nilai masa depan dari sejumlah uang yang kita investasikan hari ini. Dan itu juga bisa kita hitung dari rumus future value yang tentunya membutuhkan beberapa komponen wajib ya di sana. Kemudian ada tingkat bunga,
atau tingkat diskonto ya. Itu nanti dilambangkan dengan I kecil atau R kecil. Ini adalah tingkat pengembalian atas suatu investasi. Itu nanti diketahui ya berapa persen bunganya. Kemudian ada periode waktu, dan yang terakhir adalah anuitas. Anuitas itu adalah pembayaran secara berkala ya, dengan jumlah yang sama selama beberapa periode ke depan. Ada yang tahu contoh anuitas itu apa? Apa sih contoh dari anuitas? Kan banyak ya. Mungkin yang cukup familiar ya, misal kalau saya mau membayar hutang ya, kredit. Misal saya beli motor nih, terus saya belinya kredit. Dan saya wajib membayar cicilan misal 500.000 setiap bulan selama 3 tahun gitu ya. Nah itu termasuk ke anuitas, karena kan ada pembayaran secara berkala dengan jumlah yang sama. 500.000, 500.000, dan seterusnya sampai hutang saya lunas gitu ya. Nah itu adalah contoh dari anuitas. Nah berikutnya, tadi kan kita sudah sempat menyinggung nih terkait dengan interest atau tingkat bunga. Tingkat bunga ini merupakan komponen wajib yang harus ada ketika kita ingin menghitung nilai masa depan dan nilai saat ini. Dan perlu kita ketahui, tingkat bunga itu ada 2 jenisnya ya. Yang pertama adalah bunga tunggal atau simple interest. Dan yang kedua adalah bunga majemuk atau compound interest. Nah, jadi simple interest atau bunga tunggal ini bisa kita hitung hanya berdasarkan setoran pokok kita saja. Nah, kalau bunga majemuk, nanti bunganya itu bisa kita hitung dari setoran pokok plus bunga yang sudah kita dapatkan dari periode sebelumnya. Jadi bunganya itu berbunga gitu ya, makanya namanya bunga majemuk atau compound interest. Nah, ini adalah ilustrasi dari simple interest dan compound interest. Di sini saya akan berikan sedikit contoh ya. Nah, misal di sini kasusnya adalah saya setor tabungan ya. Hari ini saya setor tabungan sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kita bedakan bagaimana penerapannya ketika pihak perbankan itu menerapkan bunganya untuk bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, karakteristik dari bunga tunggal tadi apa? Bahwa bunganya hanya dihitung dari pokok setoran saja. Jadi dengan asumsi di sini bunganya adalah 10% ya, meskipun ini terlalu indah ya, bunga 10%, tapi nggak apa-apa untuk contoh saja ya. Contohnya bunganya 10%, berarti setiap tahun saya akan mendapatkan 10% dari pokok setoran saya, itu 1 juta. Ya, mau tahun ke-0 sampai tahun ke-10 ya bunga saya tetap 100.000. Sehingga nanti di tahun ke-10 tabungan saya yang saya setor hari ini jadi 2 juta. Nah, kalau kita melihat untuk yang compound interest, tadi karakteristiknya apa? Kalau yang bunga majemuk, ya betul sekali Mbak Nita. Jadi bunganya itu dihitung dari setoran pokok plus bunga yang sudah kita dapatkan periode sebelumnya. Jadi kalau di tahun ke-0 berarti saat ini ya bunganya 100.000 ya. Lalu sudah masuk ke tahun pertama, jadi 1.100.000. Ini yang menjadi faktor untuk mencari bunga di tahun pertama. Jadi 10% dari 1.100.000 gitu ya. Lalu masuk lagi untuk tabungan di tahun kedua dan seterusnya, sehingga nanti di akhir tahun ke-10 uang saya menjadi 2.500.000. Sekian ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nita Sartika dengan NIM 7311421183. Izin bertanya Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai 2 jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk.
Nah, jika dilihat dari perspektif keuangan itu, dari kedua jenis bunga itu mana yang lebih menguntungkan, Ibu? Dari simple interest atau compound interest? Oke, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Nita. Jadi pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi Mbak Nita menanyakan, Bu, kira-kira lebih untung yang mana sih? Pakai yang simple atau yang compound interest? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berarti jawabannya itu adalah tergantung kita sebagai apa. Kita POV-nya sebagai apa. Kalau kita sebagai pihak yang menabung ke bank atau pihak yang memberikan hutang kepada orang lain, maka akan lebih menguntungkan ya compound interest. Karena kan nanti return yang akan kita dapatkan lebih banyak ya. Kalau kita nabung ke bank, terus banknya menerapkan compound interest, ya berarti kita untungnya banyak, returnnya lebih besar. Karena jumlah bunga yang kita dapatkan setiap periode akan semakin tinggi. Nah, tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pihak yang membutuhkan dana, terus kita berhutang ke bank atau kita berhutang ke teman kita, ya lebih menguntungkan yang simple interest. Karena kewajiban kita untuk membayarkan bunganya akan tetap, nggak ada penambahan. Ya bayangin kalau kita ngutang ke bank, terus banknya menerapkan yang compound interest, ya kita akan ngos-ngosan ya, bayar bunganya aja udah makin berat dari tahun pertama sampai tahun 10. Itu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mbak Nita sangat menarik sekali ya, jawabannya adalah tergantung kita POV-nya sebagai apa. Sebagai pihak yang menabung atau sebagai pihak yang berhutang gitu ya. Bisa diterima ya? Bisa, Ibu. Oke. Oke. Tadi kan kita sudah mencoba untuk belajar contoh-contoh soal hitungan, baik itu present value maupun future value. Nah, sekarang saatnya quiz ya. Jadi nanti saya akan memberikan satu pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan nanti bisa langsung dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing ya, atau di laptop kalian boleh. Nanti bagi yang sudah selesai bisa langsung angkat tangan. Ya, kalau yang selesainya paling cepat dan jawabannya benar, nanti akan saya berikan nilai plus ya di dalam komponen nilai kuis kalian. Ya. Silakan bisa langsung dikerjakan kuisnya. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan kuisnya, langsung angkat tangan. Oke, Mas Bintang, berapa hasilnya Mas? Baik, soal kuis tersebut kan kalau nggak salah present value ya, Bu. Betul. Nah, dengan hasil akhir di angka 6.200 sekian dolar, Ibu. Apakah benar, Bu? 6.200. Iya. Oke, saya cek dulu ya. 6.200 dolar. Ya, tepat sekali, Mas Bintang. Kita berikan aplaus dulu nih. Bisa mengerjakan secara cepat dan tepat ya. Nanti untuk Mas Bintang, nilai kuisnya akan saya berikan nilai tambah ya. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan kita hari ini mengenai time value of money. Jadi intinya adalah bahwa uang itu memiliki nilai waktu ya, sama seperti kita punya waktu masing-masing ya, punya nilai waktu juga. Jadi nilai uang saat ini akan jauh lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali ya minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.